Oke, selamat pagi teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Nah, kebetulan sekarang kan malam Kamis ya, selamat bermalam Kamis. Malam Kamis itu malam yang paling manis seperti kamu, anjay. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan belajar tentang keamanan jaringan nih. Jadi keamanan jaringan itu adalah apa? Sebuah aktivitas atau gitulah ya, pokoknya susah dijelaskan dengan kata-kata. Nah, jadi kita akan belajar tentang Metasploit, Metasploitable, Kali Linux, dan juga tentang Port Scanner. Nah, oke, di sini kita langsung saja, tidak usah lama bercocot-cocot di awal. Oke, kita siapkan dulu, posisikan rebahan kalian, kencangkan celana dalam kalian, selamat menonton, dan cek it out. Oke, kita mulai dengan mesin Metasploitable nih. Teman-teman sudah pada bisa yang install Metasploitable itu seperti apa dan juga Kali Linux itu seperti apa. Tinggal seperti ini. Tinggal Ctrl dan juga pilih yang VMX nih. Ingat, pilih yang ini nih, yang VMX. Nah, sudah. Nah, oke. Jadi sembari berjalannya waktu ya, saya itu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Metasploitable ini. Nah, jadi Metasploitable ini adalah virtual mesin atau mesin virtual lah yang sengaja dibuat dengan banyak kerentanan keamanan yang bisa dieksploitasi oleh kita, teman-teman. Nah, jadi mesin ini juga digunakan sebagai lingkungan latihan oleh para praktisi atau oleh para profesional keamanan cyber. Nah, bisa juga sebagai penguji penetrasi dan juga sebagai pemula untuk latihan keamanan jaringan atau web exploitation atau web application security, network security, cyber security, dan juga yang lainnya. Nah, itu. Jadi si Metasploitable ini adalah mesin sama seperti Kali Linux. Nah, cuman bedanya itu Metasploitable itu dibuat serentan mungkin, selemah mungkin lah oleh si pembuatnya. Jadi si mesin Metasploitable ini khusus untuk latihan keamanan cyber lah. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh Metasploitable, yaitu kerentanan yang beragam. Nah, Metasploitable ini mencakup berbagai jenis kerentanan yang terdapat dalam sistem operasi, aplikasi web, dan juga layanan jaringan. Nah, jadi kerentanan yang terdapat pada sistem operasi itu nanti kita akan bahas di lain waktu lah. Sekarang kita akan bahas pada layanan jaringan ya, pada port 21 FTP atau VSFTPD. Nah, jadi seperti itu. Terus juga Metasploitable ini sebagai lingkungan latihan, teman-teman. Nah, jadi Metasploitable ini lingkungan yang aman dan terkendali bagi para praktisi keamanan cyber untuk belajar dan berlatih tentang teknik pengujian penetrasi atau penetration testing lah pada layanan jaringan seperti itu. Nah, oke, jadi pertama-tama kan kita itu disuruh untuk membuat flag ya. Nah, oke, kita membuat flagnya mau di mana nih? Mau di root atau mau di folder ini terserah kalian, mau di mana juga. Kalau misalkan mau masuk root, tinggal kita perintah dengan sudo su. Nah, kalau misalkan mau di sini bisa, tinggal kita cek dulu nih pwd nih ada di directory mana. Berarti kita ada di directory home msf admin seperti itu. Nah, terus ini ada IP, kita cek IP-nya, IP A. Nah, jadi usahakan si ininya ini nih, network ini tuh harus nge-bridge seperti ini, jadi agar nanti terhubung dengan mesin Kali Linux. Nah, jadi kan harus satu jaringan ya, atau bisa disebut dengan local host lah. Nah, jadi kita akan membuat folder mkdir bebas, terserah kalian mau apa juga. Mkdir bebas, tidak bisa mcannot directory file exist. Oh tidak, mkdir coba lagi. Nah, bisa teman-teman, terserah kalian, nanti jangan coba lagi ya, kasihan nanti yang ngerjainnya, sayangi temanmu. Nah, ini kan kita udah membuat folder nih, lalu tahap selanjutnya kita akan
membuat format flag dan juga membuat file flag.txt. Nah, kita akan ls terlebih dahulu. Nah, di situ sudah ada coba lagi. Kita akan masuk ke directory coba lagi. cd coba lagi. Nah, ls tidak ada apa-apa. Nah, terus di sini kita akan membuat file flag.txt. Nah, oh salah teman-teman, sorry. touch.txt. Nah, jadi seperti ini. Kita ls. Nah, kita edit nano flag.txt. Nah, di sini format flagnya itu ditulis oleh kalian. Flag ini adalah flag. Bebas, terserah kalian lah mau nulis apa, selamat Anda berhasil, atau I love you, aku sayang kamu, atau mau gimana juga. Terserah kalian lah. Yang penting bisa formatnya itu orang lain itu bisa tahu. Nah, nanti ke orang lain itu jangan dikasih tahu nyimpen foldernya di mana, jangan kasih tahu nyimpen directory filenya itu di mana, cukup kasih tahu formatnya aja. Formatnya itu yang seperti ini nih. Nah, misalkan ini nanti kamu cari format punya aku yang format flagnya itu yang seperti ini. Nah, jadi yang seperti itu formatnya itu nih. Atau bebas lah, misalkan mau selamat Anda berhasil. Nah, seperti itu. Ctrl X, Y, dan Enter. Oke. Untuk memastikan flag ini sudah ada, kita coba flag.txt. Oke, sorry ada kesalahan sedikit. Nah, jadi ini kan sudah ada nih flag ini adalah flag selamat Anda berhasil. Nah, kemudian kita cd lagi. Nah, oke. Yang selanjutnya kita akan berjalan di mesin Kali Linux. Nah, teman-teman. Nah, ini tuh mesin Kali Linux itu sengaja dibuat oleh para oleh para profesional cyber lah mesin ini tuh. Jadi si mesin ini tuh khusus dibuat untuk mengeksploitasi atau untuk menyerang ke situs web atau ke layanan jaringan atau ke layanan sistem operasi dan juga kerentanan-kerentanan yang lainnya. Nah, di sini ada juga information gathering, vulnerability analysis, web exploitation analysis, database assessment, dan juga tools-tools yang lainnya. Nah, ini tuh disebut dengan tools yang di sini tuh atau aplikasi atau alat lah, seperti kalau di Mikrotik itu namanya Winbox. Nah, kalau di Kali Linux itu yaitu ini alatnya nih. Tuh banyak kan? Nah, oke. Jadi seperti itu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama-tama kita akan menggunakan pot scanner.py. Nah, bisa menggunakan pot scanner atau juga bisa menggunakan nmap. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menggunakan pot scanner, yaitu dengan pemindaian pot manual. Nah, jadi kita python 3 pot scanner.py. Nah, jadi targetnya itu kemana, tentuin sama kalian. Tadi kan targetnya ke ini nih, IP-nya IP A. Nah, ke metasploitable ini yang target 5.4. Potnya pot berapa kan? Kita nyerangnya ke pot FTP, ya udah kita pot 21. Nah, karena di sini codingannya error ya, entah siapa yang buat lah itu. Cuman saya lagi males coding ini. Nah, cuman di sini lagi codingannya lagi error ya, mungkin sudah takdirnya, sudah fitrahnya lah. Harap dimaklum. Nah, nanti kalian jangan sampai seperti ini ya, teman-teman. Harus pasti bisa lah, kalian tetap semangat. Nah, jadi karena ininya error kan, ininya codingannya error. Nah, nanti kalau misalkan si pot scannernya berhasil men-scan, nah nanti bakal ada keterangan di sini tuh pot 21 open, atau keterangannya pot 21 itu terbuka atau pot is open. Nah, seperti itu.
Jadi sudah tahulah, masa nggak tahu sih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua kita akan menggunakan nmap dengan perintah nmap 192 ketikkan IP-nya 168.5.4. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, sembari menunggu nmap men-scan, saya itu akan menjelaskan dulu tentang nmap nih. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan nmap itu? Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu, nmap itu punya kepanjangannya. Nah, jadi kepanjangannya dari nmap itu adalah network mapper. Nah, jadi si nmap itu adalah alat sumber terbuka yang digunakan untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Nah, jadi si nmap ini dirancang untuk memetakan jaringan komputer, menemukan host, layanan jaringan, dan juga layanan-layanan yang berjalan di jaringan tersebut. Terus juga bisa mengidentifikasi kerentanan dengan menggunakan NSA atau Network Scripting Engine. Nah, lebih luasnya nanti kita akan pelajari di selanjutnya lah. Nah, jadi teman-teman, nmap ini digunakan secara luas oleh profesional keamanan atau administrator jaringan dan pengembang untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya lah. Seperti itu. Nah, lalu apa sih fitur yang ditawarkan oleh nmap ini? Nah, jadi si nmap ini yaitu fiturnya itu banyak. Ada pemindaian port, ada deteksi sistem operasi, deteksi layanan, pemindaian script, pemindaian jaringan besar, dan juga yang lainnya. Nah, ini kita kan kita itu masuk ke pemindaian port ya, ke port scanning. Nah, jadi di mana tujuan port scanning itu untuk mengetahui port mana saja yang terbuka dan ada port apa saja nih yang ada pada server Metasploit table ini, dan juga menggunakan service apa saja sih port-port yang ada di mesin Metasploit table ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi si port ini akan memeriksa port yang terbuka pada host untuk mengetahui layanan yang berjalan pada jaringan. Terus juga ada deteksi sistem operasi. Nah, nanti lebih jelasnya lah akan dijelaskan selanjutnya teman-teman. Nanti lebih jauh lagi kita akan bermain-main di keamanan jaringan atau di cyber security atau network security. Nah, terus juga nmap itu dia itu ada keterangannya nih. Ini keterangannya kan ada portnya itu port 21 dengan menggunakan transmission control protocol. Lalu state-nya itu atau keterangannya itu dia itu terbuka. Berarti port 21 portnya itu terbuka. Nah, ada service-nya, yaitu service-nya menggunakan apa? Service-nya itu menggunakan FTP atau dengan file transfer protokol. Nah, ada juga port 22 juga terbuka dengan menggunakan service SSH. Ada juga telnet, SMTP, domain, HTTP, dan lainnya. Nah, ini nih sebagai contoh, ada port 8180 dengan menggunakan TCP dengan status port terbuka unknown. Jadi unknown itu tidak diketahui. Jadi si nmap ini, si mesin klinik ini tidak mengetahui apa sih port 8180 ini. Nah, di sini juga ada keterangan not shown. Berarti 977 close TCP ports, di mana artinya ada 977 port yang belum kita temukan atau 977 port yang tertutup seperti itu. Nah, terus di sini ada kita mau lanjut atau bagaimana? Oke, kita lanjut aja lah ya, tidak usah lama-lama. Kan ini sudah malam juga. Nah, di sini kita akan exploit PSFTPD 2.3.4. Kenapa 2.3.4? Saya jujur saya kurang tahu lah, itu mungkin sudah takdirnya dari sananya sudah fitrahnya ya. Jadi kebetulan PSFTPD 2.34 ini ditemukan kerentanannya pada CVE atau common lupa lagi lah, pokoknya CVE itulah ini, yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi perintah yang pertama ada search exploit PSFTPD 2.3.4. Kita enter.
Nah, di sini ada backdoor comment execution dan juga ada backdoor comment execution meta. Nah, berarti yang kita gunakan ini yaitu yang ini, yang backdoor comment execution meta dengan memakai bahasa pemrograman Ruby. Nah, kalau ini memakai bahasa pemrograman Python. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kita sedikit membahas tentang PSFTPD. Jadi PSFTPD itu adalah Very Secure FTP Diamond atau Diamond, adalah server FTP yang terkenal karena keamanannya, kinerja tinggi, dan stabilitasnya. Nah, jadi si PSFTPD ini digunakan untuk mengimplementasikan layanan FTP di berbagai sistem operasi, terutama Unix dan Linux. Nah, jadi teman-teman, VSFTPD ini dirancang untuk memberikan layanan FTP yang cepat dan aman. Nah, terus juga banyak fitur-fitur utama VSFTPD yaitu keamanan, kinerja tinggi, konfigurasi yang fleksibel. Nah, terus juga penggunaan VSFTPD bisa untuk web hosting, distribusi file, penggunaan server, dan juga yang lainnya. Bisa kalian cari referensi di ChatGPT atau di mana-mana di internet sudah banyak lah. Nah, oke. Terus juga apa sih yang dimaksud dengan backdoor comment execution? Nah, yang dimaksud dengan backdoor comment execution itu adalah, mau tahu atau kalian mau tahu banget? Sebentar. Jadi yang dimaksud dengan backdoor comment execution itu apa? Nah, jadi backdoor itu dalam konteks keamanan komputer itu adalah metode, teman-teman. Jadi sering berupa perangkat lunak atau strip yang memungkinkan seseorang mendapatkan akses ke sistem atau jaringan yang tidak sah. Jadi secara ilegal lah intinya mah. Nah, terus juga si backdoor ini dia itu melewati mekanisme keamanan normal, atau backdoor biasanya dibuat dengan sengaja oleh pengembang perangkat lunak. Seperti itu. Apa sih tujuan dari backdoor ini? Nah, tujuan dari backdoor ini adalah akses tidak sah, di mana memberikan akses kepada pengguna yang tidak berwenang ke sistem komputer atau jaringan. Terus juga kontrol penuh atau evasion. Nah, ada jenis-jenis backdoor dan juga yang lainnya. Nah, ini nih disebutkan. Jadi dampaknya itu contoh dan dampak. Contoh terkenal, salah satu contoh terkenal adalah backdoor yang ditemukan dalam VSFTPD 2.3.4 yang memungkinkan akses root ke server melalui pengguna username khusus. Nah, jadi si VSFTPD 2.3.4 itu rentan terhadap serangan backdoor comment execution. Nah, terus juga ada backdoor comment execution nih. Backdoor comment execution itu adalah bentuk serangan keamanan di mana seorang penyerang memanfaatkan backdoor yang telah ditanamkan pada sistem. Seperti kita tadi, jadi kita itu menanamkan sebuah file atau sebuah directory atau sebuah folder pada mesin metasploitable tadi. Nah, ini juga disebutkan di backdoor comment execution. Nah, jadi seperti itu lebih singkatnya. Nah, terus juga comment execution ini pada kemampuan untuk menjalankan perintah sistem operasi atau script pada sistem target. Jadi seperti itu, teman-teman. Bagaimana sih comment execution itu bekerja atau backdoor comment execution itu bekerja? Yang pertama ada pemasangan backdoor, terus juga yang ada akses ke backdoor, eksekusi perintah, tujuan, dan dampaknya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, terus juga di sini kita akan menjalankan ke MSF console. Nah, oke, kita akan jalankan mesinnya. Bukan mesin, tapi ini adalah tools. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metasploitable dengan Metasploit ini? Nah, jadi Metasploit adalah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk pengujian penetrasi, pengembangan, eksploitasi, dan penelitian keamanan. Jadi si Metasploitable ini dikembangkan oleh Revit 7, di mana Metasploitable itu menyediakan berbagai alat dan modul yang memungkinkan penguji dia itu untuk mengetes atau untuk uji penetrasi lah intinya mah, untuk menguji sebuah mesin atau sebuah layanan jaringan. Jadi seperti itu. Nah,
Di Metasploit juga ada beberapa fitur, ada eksploitasi, payload, auxiliary modules, dan juga post exploitation. Nah, jadi yang dimaksud dengan eksploitasi itu adalah menyediakan berbagai modul exploit yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan. Nah, jadi berbagai modul itu sudah ada pada Metasploit seperti itu. Nah, terus juga ada payloads, auxiliary modules, dan juga yang lainnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, terus juga di sini kita akan langsung menjalankan perintahnya. Pertama, apa teman-teman perintahnya? Nah, jadi pertama-tama itu adalah perintahnya yaitu kalian tahu apakah kalian menunggu? Ya. Pertama-tama itu adalah search PSF TPD 2.3.4. Kenapa harus memakai 2.3.4? Karena 2.3.4 ini adalah versi dari VSFTPD ini, di mana VSFTPD ini banyak berbagai macam versi. Ada 3.0.3, ada 3.4.5 dan seterusnya. Nah, jadi beda versi, beda juga kelemahannya, beda juga cara menyerangnya. Jadi VSFTPD itu rentan terhadap serangan backdoor command execution. Nah, terus juga di sini ada 0 exploit Unix FTP PSFTPD 234 backdoor. Oke, kita akan menjalankan perintahnya yaitu dengan use 0. Oke, kita langsung eksekusi mesinnya dan setelah kita eksekusi ada MSF, ada keterangan di sini nih, ada 234 backdoor. Nah, oke. Lalu kita show info. Oke, nah di sini ada error host. Error hostnya itu apa sih? Jadi error hostnya itu harus diisi dengan IP. Dengan IP dari Metasploitable tadi. Nah, kita set error host dulu. Set error host 192.168. Oh, sorry teman-teman, kurang S di sini. 5.4. Oke, kita sudah di set. Show options atau show info juga bisa, terserah kalian sukanya apa. Kalian sukanya es krim boleh, kalian sukanya coklat juga boleh, kalian mau suka aku juga boleh, nggak apa-apa. Oke, kita set error host nih. Kita sudah dapat nih teman-teman, IP-nya sudah diisi ya. Setelah set error host, kita akan menjalankan perintah run, di mana si mesin Kali Linux ini atau situs Metasploit ini dia itu akan mengeksekusi mesin Metasploitable ini nih, Metasploitable yang ini. Jadi akan dieksekusi oleh situs Metasploit yang ini. Nah, ketika ada keterangan found cell itu berarti selnya itu sudah didapatkan pada Metasploit ini. Nah, jadi keterangan dari found cell itu berarti kalian sudah mendapatkan selnya atau sudah bisa mengeksekusi di mesin Metasploitable ini. Nah, terus ini nih kita kan sudah masuk ke mesin Metasploitable-nya ya. Nah, ketika sudah masuk ke mesin Metasploitable, kita pertama-tama kita cek dulu ada di direktori mana. Nah, apakah benar ini ada di Metasploitable atau bukan? Oh, tidak bisa teman-teman. Coba kita, nah ini nih bukan tidak bisa ya, sorry. Efek ngantuk ini tuh. Efek kurang kasih sayang dari dari siapa ya? Coba tebak. Nah, ada ini nih, ada IP-nya. Oh, berarti sudah benar nih, ini sudah di mesin Metasploitable.
Oke, kita langsung saja eksekusi flagnya agar lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien dan juga lebih fleksibel dan juga memudahkan untuk kalian untuk belajar. Jadi tidak ada alasan lagi belajar itu jangan males-males teman-teman. Oke, kita akan mulai. Tadi itu nyimpennya di mana ya? Saya lupa lagi. Coba kita ls. LS nyimpennya itu di mana tadi? Di home atau di mana? Di home ya kalau tidak salah. CD. Kita masuk ke home. Kita ls. Nah, masuk lagi CD MSF admin. Oke. Kita ls lagi. Nah, di sini kita menemukan bebas, coba lagi, vulnerable. Coba tadi yang mana flagnya nih? Apakah yang di sini? Ataukah yang di sini? Ataukah yang di sini? Ataukah ada yang di hati aku? Atau ada juga yang di hati teman-teman? Nah, jadi gak apa-apa ya, sedikit hiburan lah intinya. Coba kita akan coba buka flagnya. Tadi ada flagnya di coba lagi ya. CD coba lagi. Oke, kita ls. Nah, ini kita sudah menemukan flag.txt. Nah, ini tuh ada dua. Ini tuh yang benar itu yang mana? Cukup membingungkan ya. Tapi yang benar itu yang ini nih. Kan ini cuman tx, nggak ada txt. Nah, ini kan txt-nya. Jadi yang benar itu yang ini yang txt. Oke, kita buka flagnya, kita nano flag.txt. Nah, berhasil kan? Sudah ada flagnya, teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kita itu sudah mendapatkan flag yang berupa formatnya flag. Ini adalah flag selamat Anda berhasil. Nah, ketika sudah mendapatkan flag yang seperti ini, kalian harus di screenshot dan juga kalian buat reporting atau buat laporan ke Pak Asep ya, ke guru keamanan jaringan, ke Pak Asep yang terhormat dan tercinta. Nah, jadi setelah mendapatkan flag, kalian bisa apa? Kalian itu bisa langsung screenshot, di mana screenshot itu sebagai tanda bukti buat kalian bahwa kalian itu berhasil menemukan flag punya teman kalian seperti itu. Oh, sorry teman-teman, sorry. Kita oh sorry tidak bisa. Oke, kita keluarnya seperti ini aja lah. Keluarnya langsung aja nih, langsung di X keluarnya. Oke, jadi kurang lebih teman-teman implement dari soal skill passport, soal body skill competition, kompetisi dunia. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, cukup gampang, cukup mudah, cukup efisien dan juga cukup fleksibel. Tidak kompleks lah, tidak rumit pembahasannya. Cukup seperti itu saja, gampang, nggak ada yang susah sih sebenarnya. Kalau kita mau belajar, kalau kita ada kemauan, nggak ada yang susah sih. Cuman yang susah itu apa ya? Yang susah itu menerima kenyataan hidup atau menjalani, atau kadang hidup itu suka jauh dari ekspektasi, suka jauh dari ekspektasi lah. Intinya kita itu dalam hidup itu harus bersyukur, terus juga menikmati, terus juga jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain, dan juga intinya lah kalau mau hidup tenang ya kalian juga gimana kalian lah, terserah, itu hidup kalian, bukan saya yang ngatur, itu kalian yang ngatur ya. Jadi bodoh amat lah kalian mau bagaimana juga. Jadi teman-teman kurang lebih dari capture the flag itu seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau lanjut kemana, Paman? Saya mau lanjut. Oke, mohon maaf ya. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan di kelas langsung. Nah, jadi seperti itu. Mohon maaf juga kalau misalkan kalian kurang mengerti karena kalian itu ya mungkin lah tidak
tidak semudah yang kalian bayangkan, tapi ini semudah yang saya bayangkan. Seperti mudah, sangat mudah sekali teman-teman, tidak dibawa susah, sangat mudah sekali. Nah, terus eh pokoknya jadi seperti itulah ya teman-teman, udah hampir setengah jam nih. Mohon maaf karena saya ada pertemuan dengan om saya di Perancis, yaitu dengan ada pertemuan meeting dengan om saya di Perancis, yaitu dengan Joe Biden ya. Bukan di Perancis, sorry teman-teman, di Amerika ada pertemuan meeting dengan Joe Biden di Amerika untuk membahas terkait dengan data center atau dengan server yang ada di Indonesia dan Singapura, dan juga ada pertemuan dengan Elon Musk nanti di Jakarta. Nanti Elon Musk-nya akan ke sini. Saya diundang langsung oleh pihak kepresidenan dan juga oleh pihak Diskominfo untuk bertemu dengan Elon Musk untuk menjelaskan jaringan-jaringan yang berada di Indonesia, khususnya jaringan yang berada di Cicomre itu yang di kampungnya Sandi. Dan nanti saya akan sediakan Starlink di sana, SpaceX. SMK YPC juga saya akan sediakan Starlink lah, SpaceX. Nanti kalau insya Allah kalau saya sudah sukses lah. Cukup sekian teman-teman.